Halo rekan-rekan, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Kali ini, saya akan membuat sebuah video, dan video ini nanti merupakan video series. Mungkin sekitar 7 atau 8 video ke depan, saya akan membuat video yang khusus membahas mengenai mata kuliah teori perundang-undangan. Tentu ada cerita ataupun latar belakang kenapa saya membuat video series ini, karena kebetulan saya mendapatkan kehormatan dari Universitas Terbuka untuk menulis materi tutorial online maupun tutorial tatap muka yang terkait dengan mata kuliah teori perundang-undangan. Dan ini juga sama seperti tahun 2018 yang lalu, saya mendapatkan kehormatan dari Universitas Terbuka untuk menulis materi tutorial online untuk mata kuliah ilmu perundang-undangan. Dan itu digunakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Terbuka yang ada di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu pula, maka kemudian video ini hanya saya buat antara 8 sampai 9 episode, karena memang di UT itu pertemuannya atau sesinya itu ada 8, walaupun kemudian materinya hampir sama dengan 14 kali pertemuan yang diterapkan di Fakultas Hukum secara umum di Indonesia. Itu sebagai pengantarnya teman-teman. Pembuatan video ini juga dilatar belakangi oleh kesadaran saya, karena saya yakin bahwa setiap mahasiswa itu memiliki kemampuan yang berbeda untuk menelaah ataupun untuk memahami apa yang dia baca di dalam modul ataupun di dalam buku dengan apa yang dia dengar maupun dia tonton di dalam sebuah video ataupun audio. Nah, oleh karena itu video ini dibuat untuk memudahkan Anda semua supaya lebih paham dengan materi kuliah teori perundang-undangan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, bahwa mata kuliah teori perundang-undangan ini kita berbicara mengenai pengujian daripada peraturan perundang-undangan. Tentu kalau kita mau berbicara yang namanya pengujian peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia, itu tidak terlepas dari dua lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oleh karena itulah kemudian di video pertama dan di awal perkuliahan ini, kita membahas mengenal keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Sebelum kita melihat perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, maka kita akan membahas dulu bagaimana sejarah judicial review baik untuk dunia secara umum maupun di Indonesia. Nah, kalau kita mau berbicara yang namanya judicial review, ini memang kata yang sudah sering kita dengar, tapi belum tentu kita pahami secara utuh. Bahkan mungkin mahasiswa Fakultas Hukum juga, dia tidak bisa memahami judicial review atau membedakannya dengan legislative review maupun executive review. Nah, sebagai awal, saya mau katakan kepada Anda bahwa pengujian produk hukum ataupun pengujian peraturan perundang-undangan di berbagai negara sesungguhnya itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah legislative review, yang kedua adalah executive review, dan yang ketiga adalah judicial review. Sesuai dengan namanya, bahwa legislative review itu adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga legislatif, ya tentu adalah parlemen. Kemudian ada executive review dilakukan oleh lembaga eksekutif, ya presiden dengan turunannya ke bawah, dan juga judicial review berarti pengujian yang dilakukan oleh lembaga atau kekuasaan kehakiman. Di dalam mata kuliah ini, tentu yang kita pelajari itu hanya nomor 3, karena legislative review maupun executive review itu sudah dipelajari di mata kuliah yang lain, yaitu di ilmu perundang-undangan. Jadi perlu saya tekankan bahwa judicial review yang dipelajari di dalam mata kuliah teori perundang-undangan ini adalah bagian kecil daripada proses pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara-negara di dunia. Artinya kita hanya mempelajari pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, kenapa harus ada judicial review? Nah, judicial review ini adalah salah satu implementasi daripada sistem check and balances yang berlaku hampir di seluruh negara-negara yang ada di dunia. Apa itu check and balances? Check and balances adalah
kekuasaan ataupun sistem kekuasaan di mana antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain itu saling mengawasi dan mengimbangi. Artinya bahwa di dalam satu negara itu tidak ada lagi kekuasaan ataupun lembaga negara yang kekuatannya itu superpower. Tapi kekuasaannya itu selalu dibatasi dan diimbangi oleh cabang-cabang kekuasaan atau lembaga yang lain. Misalnya di Indonesia, presiden itu diawasi oleh DPR. DPR itu diawasi oleh kepolisian, diawasi oleh BPK, diawasi oleh Mahkamah Agung, dan lain-lain. Jadi semuanya tidak berdiri sendiri, semuanya tidak memiliki kekuasaan yang absolut, tetapi diimbangi oleh kekuasaan yang lain. Nah, check and balances itu muncul sebagai antitesis terhadap kekuasaan yang otoriter yang berlaku pada zaman dahulu di berbagai negara ataupun di berbagai kerajaan. Karena kalau kita belajar sejarah misalnya, rata-rata negara itu adalah sistemnya kerajaan, di mana raja itu adalah sebagai penguasa tunggal di suatu negara. Makanya dulu ada istilahnya the king can do no wrong, bahwa raja itu tidak pernah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena memang dia penguasa tertinggi. Karena dia sebagai penguasa tertinggi, maka ketika dia melakukan kesalahan pun tidak ada yang berani menghukum dia. Kan begitu. Cuma kemudian karena sistem ini, karena perkembangan peradaban manusia, maka kemudian sistem ini banyak dikritik oleh ilmuwan ataupun cendekiawan, maka sistem monarki itu lalu kemudian diterjemahkan ataupun diubah menjadi sistem check and balances yang merupakan yang berawal dari sistem pemisahan maupun sistem pembagian kekuasaan. Itu secara umum. Lalu kemudian bagaimana munculnya judicial review? Kalau kita berbicara judicial review, itu tidak terlepas juga dari yang namanya adanya sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang digagas oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengatakan bahwa sebuah norma itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa mengacu kepada norma yang ada di atasnya. Norma yang ada di atasnya itu juga mengacu kepada norma yang paling atas. Artinya di sini bahwa harus ada kesesuaian antara norma yang paling bawah sampai kepada yang paling tinggi. Nah, untuk menyesuaikan norma ini, maka disitulah dibutuhkan yang namanya pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, implementasi daripada judicial review itu pertama kali muncul dalam kasus Madison and Marbury yang sangat terkenal, yaitu di Amerika Serikat. Nanti bagaimana detail daripada kasus itu akan saya ceritakan di video-video selanjutnya. Tapi intinya adalah bahwa dalam kasus Madison and Marbury, Sir John Marshall yang pada saat itu merupakan Ketua Mahkamah Agung Amerika melihat bahwa di dalam peraturan yang mengikat antara si Madison and Marbury ini ada sesuatu yang salah di dalam undang-undang itu yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Makanya karena dalam sistem hukum Amerika bahwa hakim itu harus melakukan penemuan hukum, maka Mahkamah Agung Amerika Serikat melakukan terobosan untuk menguji undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Walaupun sebelumnya Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak diberikan kewenangan untuk melakukan itu. Nah, karena terobosan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung Amerika inilah kemudian itu diikuti oleh negara-negara hukum demokratis yang ada di berbagai belahan dunia. Itu sejarahnya. Nah, tapi kemudian perlu saya jelaskan kepada Anda bahwa agak berbeda nanti kelembagaan pengujian judicial review yang ada di Amerika dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Amerika dia kewenangannya itu ada di Mahkamah Agung, sedangkan di Indonesia kan itu dibagi antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi poin pertama yang perlu Anda pahami. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Nah, untuk membicarakan bagaimana proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, ini akan kita runtut mulai dari proses pembentukan negara ini sampai kepada reformasi 1998 yang berbuah terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi teman-teman,
Biar Anda tahu bahwa ternyata ketika pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar di BPUPKI, sesungguhnya sudah ada wacana untuk membentuk lembaga semacam Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Nah, pada masa itu ada, ini sangat terkenal sebagai pakar hukum tata negara generasi pertama di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Muhammad Yamin. Yamin mengatakan kepada anggota BPUPKI begini, harusnya di Indonesia itu ada lembaga yang menguji produk hukum yang dibentuk oleh parlemen bersama dengan presiden. Kenapa? Karena kita tahu bahwa anggota parlemen itu, presiden itu kan tidak harus berlatar belakang sarjana hukum. Bahkan bisa dikatakan mereka sebagian besar bukan sarjana hukum. Artinya sebagai seorang yang bukan sarjana hukum, tentu kurang memahami bagaimana penyusunan norma, kurang memahami bagaimana validitas norma dan segala macam. Dan ini kemudian membuka peluang adanya pertentangan antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Lalu kemudian yang kedua, bahwa anggota-anggota parlemen itu kan berasal dari partai politik. Yang namanya partai politik tentu mereka memperjuangkan kepentingan politik, dan kepentingan politik itulah yang kemudian dituangkan di dalam undang-undang. Nah, ini juga semakin memperkuat dugaan bahwa undang-undang itu berpotensi besar bertentangan dengan undang-undang dasar. Cuma kemudian gagasan daripada Muhammad Yamin ini ditolak oleh BPUPKI, dan salah satu pendapat yang menyanggah pendapat daripada Muhammad Yamin adalah apa yang dikatakan oleh Supomo. Supomo mengatakan bahwa yang dikatakan Yamin itu benar, katanya. Tapi itu bisa diterapkan di negara-negara yang sudah maju. Sedangkan di Indonesia yang baru mau dibentuk ini, kita masih kekurangan yang namanya juris-juris ataupun ahli-ahli hukum untuk menilai apakah sebuah undang-undang itu normanya bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi alangkah baiknya itu tidak diterapkan di Indonesia, dan itu kemudian diterima oleh BPUPKI. Makanya kalau Anda lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 periode yang awal, di sana tidak ada kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan di sana tidak ada lembaga semacam Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Lalu kemudian dalam perkembangan selanjutnya, ternyata kegelisahan akan perlunya yang namanya judicial review itu sudah ada di dalam benak masyarakat Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu juga sudah diatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Tapi ini kan masih tahap di bawah undang-undang, sedangkan undang-undangnya sendiri itu tidak bisa diuji kepada undang-undang dasar. Lalu kemudian yang ketiga, dalam pasal 5 ayat 1 TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000, di sana juga pernah dirancang bahwa undang-undang itu bisa diuji ke undang-undang dasar oleh MPR. Kenapa kewenangan ini diberikan kepada MPR? Karena MPR lah yang membuat konstitusi atau undang-undang dasar. Tentu sebagai lembaga pembentuk undang-undang dasar, MPR lah yang paling tahu apa isi daripada undang-undang dasar itu. Itu logikanya pada masa itu. Tapi kemudian hal ini ditentang oleh berbagai pihak. Kenapa? Karena MPR itu kan anggotanya terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan yang mayoritas ini merupakan anggota partai politik. Artinya di sini keberadaan MPR dan keberadaan DPR itu sama saja karena anggotanya itu-itu juga. Sehingga kalau dia kemudian menguji produk yang dibuatnya sendiri itu tidak efektif. Ya, harusnya kemudian yang diinginkan itu dalam konsep negara hukum demokrasi bahwa produk politik itu akan lebih bernilai, akan lebih bagus kalau dia dinilai secara hukum, kalau dia diuji secara hukum. Artinya yang dibutuhkan adalah pengujian secara judicial review, bukan pengujian oleh MPR. Nah, itulah kemudian yang terjadi di bagian yang keempat, bahwa MK kemudian lahir sebagai konsekuensi daripada negara hukum dan amanat perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Karena
pembentukan Mahkamah Konstitusi itu merupakan amanat dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, maka MK itu diatur secara spesifik di dalam pasal 24C dan pasal 3 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dalam pasal 24C diatur secara rinci mengenai kewenangan, rekrutmen hakim MK dan segala macam, maka di dalam pasal 3 aturan peralihan diatur bahwa paling lama tanggal 17 Agustus tahun 2003 sudah harus dibentuk Mahkamah Konstitusi. Ini adalah amanat daripada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Lalu sebagai turunan daripada pasal 24C, karena kita tahu kan Undang-Undang Dasar itu tidak mungkin mengatur secara spesifik. Nah, untuk memperjelas amanat daripada Undang-Undang Dasar, maka dibentuklah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Inilah merupakan undang-undang pertama yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian teman-teman ternyata ada dinamika-dinamika di Mahkamah Konstitusi, lalu dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang isinya kalau kita simpulkan itu mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu adanya perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dari yang sebelumnya 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Terus kemudian usia minimal hakim MK yang sebelumnya itu 40 tahun, lalu kemudian itu dinaikkan menjadi 47 tahun dan maksimal usianya adalah 65 tahun ketika akan mencalonkan. Lalu kemudian syarat minimal pendidikan hakim MK itu sudah harus S3, kalau sebelumnya itu masih S2. Lalu kemudian pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Lalu di perkembangan selanjutnya muncul juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Ya, undang-undang ini muncul karena kegegeran yang dibuat oleh Akil Mukhtar, di mana saya rasa tidak ada orang Indonesia yang tidak tahu kasus Akil Mukhtar, yang di mana dia terlibat di dalam perkara penyuapan dalam perkara pilkada. Nah, karena sebelumnya kan Mahkamah Konstitusi ini dianggap sebagai lembaga yang bersih, lembaga yang peradilan yang modern, yang transparan dan segala macam, karena memang itu harus kita akui ya. Tapi ternyata MK ini menyimpan borok, yaitu Akil Mukhtar. Kenapa bisa muncul orang-orang seperti Akil Mukhtar ini di Mahkamah Konstitusi? Itu terkait dengan proses pemilihannya yang kurang transparan dan kurang baik, itulah ya. Lalu kemudian itulah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 bahwa syarat dan tata cara pemilihan hakim MK itu harus transparan. Harus dibentuk dulu panselnya, lalu kemudian diuji publik, baru kemudian diserahkan ke lembaga yang mengusulkannya. Karena kita tahu kan yang mengusulkan hakim MK itu ada 3 lembaga. Ada DPR, ada Presiden, dan ada juga Mahkamah Agung. Itu ya. Lalu kemudian masa jabatan juga dikembalikan menjadi 5 tahun dari yang sebelumnya adalah 2,5 tahun. Dan perkembangan yang terakhir ini tidak ada di modul, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Ini juga undang-undang yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena isinya itu mencengangkan dan dibuat tanda kutip secara tiba-tiba dan di musim pandemi pula. Nah, isi daripada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ini adalah tetap bahwa masa jabatan daripada hakim MK itu adalah 15 tahun ya. Jadi masa jabatannya itu 15 tahun, tidak ada lagi periode pertama, periode kedua, tetapi langsung 15 tahun. Cuma kemudian usia minimal calon hakim MK itu sudah dinaikkan dari yang sebelumnya dia 47 naik menjadi 55. Selanjutnya, lalu apa yang menjadi wewenang daripada Mahkamah Konstitusi? Nah, kalau kita berbicara wewenang Mahkamah Konstitusi itu ada dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Di sana dikatakan bahwa MK itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi ini yang merupakan kewenangan utama daripada Mahkamah Konstitusi. Dan ini bersifat final. Apa artinya final? Bahwa di sana tidak ada lagi upaya hukum. Ketika MK mengatakan bahwa undang-undang A itu sudah dibatalkan karena bertentangan dengan undang-undang dasar, maka semua rakyat Indonesia harus menerima
karena memang tidak ada upaya hukum yang bisa mengkontra putusan daripada Mahkamah Konstitusi. Itu kewenangan yang pertama. Kemudian kewenangan yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. Jadi istilah sederhananya, kalau misalnya ada lembaga-lembaga negara ini yang berseteru, yang berantem gitu ya, antara DPR misalnya berantem dengan DPD, mereka ribut-ributan kewenangan. Nah, yang menjadi wasitnya, yang menjadi penengahnya itu adalah Mahkamah Konstitusi. Terus kemudian yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Karena Indonesia sekarang adalah negara demokrasi, adanya kebebasan untuk berpendapat dan berserikat maupun berkumpul, maka tidak akan mudah untuk membubarkan sebuah partai politik. Oleh karena itu, untuk membubarkan partai politik itu harus melalui sebuah peradilan. Itulah Mahkamah Konstitusi. Dan yang keempat adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi, Anda harus bisa membedakan antara perselisihan hasil dan perselisihan proses. Dimana kalau kita lihat sengketa-sengketa proses itu kan bisa diselesaikan di lembaga-lembaga di luar Mahkamah Konstitusi. Jadi yang diselesaikan di MK itu hanyalah masalah hasil. Ya, ketika misalnya sudah selesai proses, keluar hasil, rupanya para peserta pemilu mempersoalkan hasil ini, itulah yang kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang selanjutnya adalah kewajiban daripada Mahkamah Konstitusi. Kalau tadi kan adalah kewenangan, maka ini adalah kewajiban. Kewajiban daripada Mahkamah Konstitusi adalah memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya Anda belajar di dalam hukum tata negara, ya, bahwa ternyata Presiden itu bisa di-impeachment. Awal daripada impeachment itu adalah dari hak menyatakan pendapat yang dikeluarkan oleh DPR. Jadi kalau misalnya DPR merasa bahwa Presiden ini sudah melakukan tindakan perbuatan tercela, pengkhianatan terhadap negara, kemudian melakukan tindak pidana berat, dan segala macam, lalu kemudian untuk menguji pendapat daripada DPR, dibawalah dia ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi yang sudah dijelaskan tadi, maka kita bisa melihat ada beberapa fungsi daripada Mahkamah Konstitusi. Fungsi yang pertama adalah sebagai pengawal konstitusi, atau dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai the guardian of constitution. Apa sih maksudnya itu? Maksudnya adalah bahwa MK itu adalah sebagai benteng konstitusi. Tidak boleh ada aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan yang melanggar konstitusi. Kalau misalnya ada aturan yang melanggar konstitusi, maka MK bisa membatalkan peraturan itu. Itu maknanya. Terus kemudian yang kedua, sebagai penafsir final konstitusi. Makna daripada penafsir final adalah tidak ada lembaga lain yang bisa mengkanter penafsiran daripada MK tersebut. Jadi, arti daripada menafsirkan itu adalah menerjemahkan. Apa sih maksud daripada pasal sekian, ayat sekian Undang-Undang Dasar 1945? Jadi hanya MK yang bisa menafsirkan itu. Lalu kemudian, fungsi yang ketiga dan keempat, bahwa Mahkamah Konstitusi itu berfungsi sebagai pelindung HAM dan juga sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Ini agak saya gabungkan, kenapa? Karena memang HAM itu hampir sama dengan hak konstitusional warga negara, walaupun tidak persis sama. Karena kenapa saya katakan sama? Karena biasanya HAM itu diatur di dalam konstitusi sebuah negara. Kenapa bisa MK dikatakan sebagai pelindung daripada HAM maupun hak konstitusional warga negara? Karena perlu Anda tahu bahwa salah satu syarat utama untuk memiliki legal standing ataupun kedudukan hukum di dalam menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah kalau seseorang warga negara ataupun masyarakat hukum adat ataupun badan hukum merasa bahwa kehadiran sebuah undang-undang itu merugikan hak asasinya ataupun hak konstitusionalnya. Itu dia. Jadi misalnya selama itu tidak berpotensi merugikan hak konstitusionalnya, dia tidak bisa menguji sebuah undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya, ada aturan yang mengatakan bahwa
orang suku, masyarakat suku ini itu tidak bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Ini kan diskriminasi. Misalnya ada seseorang yang suku A hendak ini contoh ya, di mana misalnya ada seseorang yang suku A hendak mencalonkan menjadi anggota DPR, tapi karena adanya aturan di dalam undang-undang itu, kesempatannya menjadi tertutup. Nah, karena ini menurut dia bertentangan dengan hak konstitusional sekaligus hak asasinya, maka dia memiliki legal standing untuk menguji undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Inilah salah satu contoh bagaimana MK itu bisa melindungi HAM ataupun hak asasi, hak konstitusional daripada warga negara. Lalu kemudian yang terakhir bahwa MK itu berfungsi sebagai pelindung demokrasi. Kenapa dikatakan MK bisa melindungi demokrasi? Karena tadi salah satu wewenang daripada Mahkamah Konstitusi adalah bahwa MK berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Pemilu itu kan adalah salah satu tahapan ataupun salah satu kontestasi demokrasi. Nah, untuk memastikan bahwa hasil daripada pemilu itu adalah demokratis dan sesuai dengan aturan hukum, maka itu bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa asas yang dilakukan atau yang diterapkan di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah ada namanya asas ius surianovit. Ius surianovit ini artinya bahwa hukum tidak boleh menolak satu perkara dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur itu. Oleh karena itulah kemudian maka hakim harus melakukan refinting yang saya katakan tadi, yaitu melakukan penemuan hukum untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan atau pemohon di dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah persidangan terbuka untuk umum. Jadi Anda lihat bahwa di Mahkamah Konstitusi itu kita bisa mengikuti bagaimana proses persidangan itu mulai dari persidangan awal sampai kepada persidangan akhir. Hanya satu tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa diakses oleh publik, yaitu rapat permusyawaratan hakim MK. Karena ini merupakan internal daripada hakim-hakim MK, maka kemudian ini dilakukan secara tertutup. Tapi kalau mulai dari pemeriksaan pendahuluan, kemudian pembuktian sampai kepada pembacaan putusan, ini bisa diakses oleh publik. Dan saya rasa hingga saat ini Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang paling transparan di dalam proses persidangannya. Oke. Terus kemudian yang ketiga adalah independen dan imparsial. Bahwa MK itu tidak bisa berpihak di salah satu kelompok atau di salah satu pihak. Oleh karena itulah kemudian dalam proses persidangannya dia harus menjaga keadilan, baik itu di dalam hal pemberian pendapat, pembuktian, dan lain-lain. Kemudian peradilan secara cepat, sederhana, dan murah. Ini sudah lumrahlah di dalam proses peradilan di Indonesia. Karena salah satu bukti bahwa di MK itu peradilannya itu adalah murah, ternyata para pemohon di Mahkamah Konstitusi itu tidak dikenakan biaya perkara. Beda dengan di Mahkamah Agung ya. Kalau di Mahkamah Agung itu ada biaya perkaranya. Lalu kemudian hak untuk didengar secara seimbang. Maksudnya ini terkait dengan independen dan imparsial tadi. Bahwa misalnya dalam pengujian sebuah undang-undang yang didengarkan MK itu kan bukan hanya pemohonnya, tetapi juga para pihak terkait ataupun termohonnya, semua didengarkan. Diminta dari DPR, diminta dari Presiden sebagai pembuat undang-undang, atau misalnya kalau ada pihak terkait, maka dia juga diminta pendapatnya ataupun alasannya. Inilah yang kemudian diramu oleh Mahkamah Konstitusi di samping bukti-bukti yang ada untuk membuat sebuah putusan. Lalu kemudian ada hakim aktif dan pasif dalam persidangan. Apa sih maksudnya hakim pasif dan aktif? Nah, ketika belum ada permohonan, ya, maka MK itu tidak boleh aktif untuk memberikan usul terhadap undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Dia hanya bersifat menunggu. Tetapi kemudian ketika perkara tersebut sudah masuk ke persidangan, maka hakim MK itu harus aktif
baik itu melalui dari pertanyaan, meminta alat bukti, dan segala macam. Kemudian yang terakhir adalah praduga keabsahan. Artinya di sini adalah selama belum ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sebuah undang-undang, maka sampai pada titik itu undang-undang tersebut dianggap sah dan berlaku dan tetap mengikat kepada semua orang. Ini hampir sama dengan asas praduga tak bersalah itu ya, presumption of innocence. Selama belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka seseorang itu tidak bisa dikatakan sebagai yang bersalah. Ini pun seperti itu. Selama belum ada pembatalan dari Mahkamah Konstitusi, maka sampai pada titik itu, undang-undang tersebut masih tetap sah dan berlaku di NKRI. Kita masuk ke persidangan MK. Jadi persidangan MK itu seperti yang saya katakan tadi bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi itu dibagi dalam 4 bagian. Ada namanya pemeriksaan pendahuluan, kemudian ada pemeriksaan persidangan, ada rapat permusyawaratan hakim, dan pengucapan putusan. Saya katakan tadi bahwa untuk yang pertama, kedua, dan keempat itu dilakukan secara terbuka, ya, dapat diakses oleh publik dan itu disiarkan secara langsung di YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Tetapi khusus untuk rapat permusyawaratan hakim itu merupakan internal dari MK dan tidak bisa diakses oleh publik. Kita mau jelaskan satu demi satu. Apa itu pemeriksaan pendahuluan? Jadi pemeriksaan pendahuluan ini adalah semacam pemeriksaan penyaringan terhadap perkara-perkara. Maka ketika ada masuk perkara, dibentuk dulu hakim panel untuk menilai bagaimana masalah persyaratan, bagaimana masalah legal standing, bagaimana kualitas daripada permohonan, dan lain-lain. Itu diseleksi dulu oleh hakim panel. Biasanya hakim panel ini 3 orang. Jadi berarti dari 9 hakim MK itu bisa membentuk 3 panel. Kalau misalnya permohonan yang masuk ini memenuhi yang namanya syarat formil maupun syarat material, maka dia bisa lanjut ke pemeriksaan persidangan. Di pemeriksaan persidangan inilah kemudian ada pembuktian, ada keterangan dari termohon, ada keterangan dari pihak terkait, dan lain-lain. Lalu ketika misalnya semuanya itu sudah selesai, dilanjutlah ke rapat permusyawaratan hakim. Disinilah kemudian hakim akan berdiskusi setelah melihat permohonan dan bukti-bukti yang ada. Ketika misalnya hakim sudah mendapatkan keputusan, maka putusannya itu diucapkan di dalam sidang pengucapan putusan. Nah, bedanya di Mahkamah Konstitusi dengan di pengadilan yang lain bahwa di Mahkamah Konstitusi itu pendapat yang berbeda itu tetap diakomodasi. Itu namanya adalah dissenting opinion. Makanya kemudian di dalam beberapa perkara Anda bisa membaca di situ ada misalnya dari 9 hakim MK, 7 setuju, 2-nya tidak setuju atau setuju dengan bersyarat. Itulah yang namanya dissenting opinion. Oke teman-teman, itulah sebagai pembuka materi kita terkait dengan teori perundang-undangan. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda. Kita bertemu di pertemuan atau sesi yang kedua. Terima kasih.